Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Airapod untuk TKMDC di part yang pertama. Silakan disimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama, setelah menerima file aplikasi, silahkan hapus semua aplikasi Airapod yang sudah pernah ada, bersihkan. Kalau sudah, buat folder baru, kemudian beri nama misalnya TKMDC ya. Kemudian kita buka foldernya, klik kanan, pastekan file aplikasi yang sudah diterima seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih WinRAR, kemudian pilih extract here seperti ini. Akan muncul folder, kita buka yang folder ini ya Bapak Ibu. Nah, silakan dibuka seperti ini. Kemudian lakukan proses unblock seperti ini. Klik kanan, pilih properties, kemudian pilih unblock dan play. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita jalankan aplikasinya dengan mendouble klik ini saja, e-commerce ya. Nah, di double klik seperti ini. Kemudian masukkan misalnya admin. Kemudian masukkan user passwordnya, kemudian klik masuk. Nah, setelah masuk Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses formatting database. Karena ini kan baru contoh ya isinya. Nah, kemudian Bapak Ibu lakukan formatting database untuk melakukan proses input ulang. Nah, di sini Bapak Ibu pilih menu format di ikon di tong sampah ya, diklik seperti ini, kemudian klik format seperti ini. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya kita mengisi data sekolah dulu. Pilih pengaturan, masukkan NPSN misalnya 123456, kemudian jenjangnya misal TK, kemudian statusnya misalnya A, kabupaten misalnya Jakarta, kemudian semesternya diisi ganjil, tahun pelajarannya 2024 2025, kemudian kepalanya misalnya UPIN, kemudian NIP-nya masukkan kalau ada misalnya 999, nama adminnya IPIN, kemudian NIP-nya kalau ada masukkan misalnya 888, kemudian jabatannya misalnya guru ya, kemudian foto admin kita masukkan, foto adminnya kita masukkan misalnya yang ini. Kemudian logo sekolah kita masukkan yang mana ya? Oh, ini saja logo sekolah ya. Nah, kalau sudah pilih update. Oke ya. Sudah selesai. Sekarang kita refresh. Klik saja di sini ya Bapak Ibu, klik refresh di sini seperti ini. Datanya sudah stabil, sudah 0. Langkah berikutnya kita menginput data kelas, masukkan nama kelas ya, hindari untuk penemuan kelas itu tidak boleh ada koma titik, tapi ada spasi saja. Misalnya kelas A misalnya, kemudian di sininya gurunya Meme. Kalau ada NIP masukkan, kalau tidak ada klik add ya. Nah, pastikan Bapak Ibu penerimaannya sudah benar, karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu menghapus data ini untuk siswa berikutnya harus di edit dulu kelasnya ya. Kemudian kelas misalnya kelas B. Kelas B nama ininya misalnya Susanti. Kemudian kita tambahkan lagi satu misalnya kelas C. Kelas C di sini namanya siapa? Misalnya Ijat. Nah, kita tambahkan. Oke ya, di sudahnya 23 cukup. Nah, berikutnya kita menginput data siswa Bapak Ibu. Jadi untuk penginputan data siswa, kita klik data siswa. Untuk penginputan data siswa ada dua cara. Yang pertama, cara manual satu-satu ya. Yang kedua, mode massal. Nah, sekarang akan saya peragakan yang manual dulu. Nanti yang massal ada video khusus untuk tutorial yang massal. Nah, sekarang kita yang manual dulu. Di sini ada tombol tambah ya, Bapak Ibu, ini menu tambah, kemudian ini menu edit. Ini untuk menghapus, ini mendownload data, ini untuk melakukan input secara massal ya, secara banyak gitu. Kemudian ini untuk menyimpan. Nah, langkah yang pertama kita klik tambah data. Di sini misalnya siapa ya? Ehsan misalnya. Ehsan. Oke.
Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir misalnya Jakarta, tanggal lahirnya kita masukkan ya. Seperti ini, tahun lahir kita masukkan 2021, kemudian warga negara Indonesia, anak keberapa misalnya ke-6. Kelompok A misalnya, teleponnya bla 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 bla. Kemudian upload foto ya. Fotonya ini saja misalnya nih, yang mana ya? Ini atau yang ini? Kita ambil yang ini. Nah, berikutnya masukkan nomor induk siswa ataupun NIPD misalnya 67676767, kemudian masukkan nomor INSN misalnya 777, nama ayahnya misalnya siapa ya, Imron misal, kemudian pekerjaannya tani, kemudian nama ibunya misalnya Mimin, pekerjaannya IRT, alamat Bapak Ibu masukkan secara lengkap misal GGGGG contoh saja ya, kemudian klik simpan. Ya, sudah berhasil ya. Nah, sekarang saya tambahkan lagi Bapak Ibu agar nanti ada perbandingan. Kalau misalnya ada apa-apa ya, kita tambahkan lagi satu. Misalnya di sini namanya siapa, namanya siapa ya, Mail ya, Mail, kemudian laki-laki, agamanya Islam, Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya di sini tanggal 7 bulan Juli tahun 2000 misalnya 2022. Kemudian warga negara anak ke-5 misal, kelasnya 11B misal, kemudian nomornya 7777. Kemudian kita upload fotonya seperti ini, kemudian nomor induknya kita masukkan seperti ini ya, kemudian nomor induk nasionalnya masukkan, kemudian nama ayah misalnya Yuki, kemudian ininya Tani misal, kemudian di sini nama ibu misalnya Ratna ya, pekerjaannya IRT, kemudian alamatnya Jakarta dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan diisi dulu semua data siswanya ya, kalau sudah baru input nilai. Satu lagi lah biar kita ada tambahan. Sekali lagi misalnya siapa ya, Munir misalnya, Munir, jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, tempat lahirnya Jakarta, kemudian tanggal lahirnya misalnya 6 bulan Juni tahun 2020 ya. Kemudian masukkan warga negara Indonesia, anak ke-7, kelompoknya B misal, ininya 888, kemudian upload foto juga ya. Berikutnya nomor induk siswa misalnya 999, kemudian nomor induk nasionalnya berapa misalnya 66, nama ayahnya misalnya Darwis misal, kemudian Tani contoh saja ya, nama ibu misalnya Nur, kemudian pekerjaan IRT, berikutnya adalah misal Jakarta dan seterusnya untuk alamat ya. Kalau sudah klik simpan. Nah, ini cara untuk Bapak Ibu melakukan input data siswa. Nah, berikutnya untuk inilah input nilai, kemudian sampai dengan mencetak kita akan bahas di part yang kedua karena durasinya tidak cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.